dan temanku Dina Sofi. Nah, kali ini kita udah bareng sama abang-abang ganteng nih guys. Nah, boleh gak sih nih kita kenal-kenalan dulu dengan abang yang sebelah kiri? Ada siapa nih? Halo, aku Dandi. Izin, aku Raffi. Aku dari Gantara. Oke, baik. Nah, kali ini kita bakalan bahas sedikit-sedikit tentang kepemimpinan dan kekuasaan nih. Nah, menurut abang Dandi nih, kepemimpinan itu apa sih? Menurut aku, kepemimpinan itu adalah di mana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengatur apa yang ada di dalam sebuah lembaga. Kalau abang Raffi gitu ya? Kalau menurut saya sendiri, saya pernah membaca buku dari John C. Maxwell, yaitu seorang penulis dan orator asal Amerika Serikat. Dan dia memiliki pendapat bahwasanya kepemimpinan itu tidak lebih dari pengaruh. Jadi, jika seseorang tidak bisa mempengaruhi suatu hal lain, maka dia tidak layak disebut dengan pemimpin. boleh nih abang Dirga. Kalau menurut abang sendiri sih ya, kepemimpinan itu kalau abang relatekan sama kenyataannya, seseorang yang punya punya kuasa tapi punya jabatan tapi nggak punya kuasa. Kayak contohnya tuh kalau di tempat kerja abang ya, abang kerja di bar, otomatis punya kepalanya. Nah, kepalanya itu adalah pemimpin. Itu sih menurut abang. Tapi Bang, bukannya kalau seorang pemimpin itu pasti bakal punya yang namanya kekuasaan. Kalau dia nggak punya kekuasaan, gimana cara dia mempengaruhi orang yang di bawahnya? Nah, yang tadi kan Raffi bilang kepemimpinan itu harus punya kuasa. Ya. Dalam apa bang? dalam organisasi dia tuh cuma kekuasaan yang dipegang tuh di bar, nggak sampai ke, kan kami ada bar, kitchen sama anak floor. Nah kami kalau misalkan dia berpuasa tuh dia otomatis memegang semuanya. Tapi dia itu cuma memegang barnya aja, gimana minumannya nanti itu dia pokoknya harus ready. Di dia kepalanya, dia yang memegang tanggung jawab. Tapi menurut aku, dari apa yang abang bilang, secara nggak langsung abang ngebantah pendapat abang sendiri, yang dimana pada awal abang bilang pemimpin itu nggak mesti selalu punya kekuasaan. Akan tetapi di penjelasan abang barusan ini, abang menjelaskan bahwa kepala bidang di tempat kerja abang itu punya kekuasaan, tapi terbatas pada ruang. Mungkin yang abang maksud tidak punya kekuasaan mungkin secara umum gitu. Jadi bisa dibilang gimana ya? Kayak yang ada di konsep kepemimpinan di pikiran abang, misalnya dia pemimpin, dia harus memiliki kekuasaan untuk mengatur segala objek yang ada pada suatu tempat itu. Nah, abang luruskan dulu ya. Pemimpin yang abang maksud tuh yang nggak punya kekuasaan tuh gini, misalkan abang sebagai head, kalian sebagai anggota. Nah, Raffi kerja yang nggak beres, ini tuh nggak beres, otomatis abang tuh boleh marahin tapi nggak bisa ngeluarin Raffi. Nah, itu kekuasaan yang abang bilang tuh. Dia nggak punya kekuasaan lebih. Misalkan ditunjuk nih tim abang, Raffi, kakak sama abang. Nah, aku nggak boleh membantah yang lain aja karena aku sama Bang Raffi beda pemikiran. Nggak boleh membantah itu. Gimana cara pemimpin ini menyatukan semua ide menjadi apa? Kayak gitu sih menurut abang. Ya berarti dari penjelasan, balik lagi ke penjelasan abang sebelumnya, kepemimpinan ini akan terbatas dengan ruang, akan tetapi itu akan tiada jika pemimpin ini berada di atas puncak gitu. Jadi ketika pemimpin di atas puncak, maka secara langsung dia punya otoritas nih untuk mengatur
dan punya kekuasaan untuk ya mengontrol segala hal yang ada pada kita punya perusahaan aja ya. Jadi kayak dia tuh punya kekuasaan untuk ngatur yang ada dalam perusahaan, baik itu mau mencari karyawan, mau ya intinya ngatur lah gitu. Nah itu mungkin yang abang maksud kekuasaannya itu nggak ada gitu. Iya, nah itu maksud Bang. Ya, nanti lah. Oke, nggak habis nih kak. Terus ada apa lagi? Nah, ciri-ciri ciri-ciri kepemimpinan yang berasa itu gimana sih bang? Ke bang Dirga. Panggil lagi. Terus kan kalau ciri-ciri yang keberhasilan ya, menurut abang tuh gimana ya gitu? Ciri kepemimpinan yang berhasil. Iya, Enggak lah, langsung nggak sih? Kepemimpinan yang berhasil. Ya itu gimana sih bang? Kalau ciri-ciri kepemimpinan yang berhasil menurut Bang Dirga gimana ya? Kalau menurut abang pribadi ya, abang nggak bahas materinya. Kepemimpinan yang berhasil, gimana kepemimpinan yang dimana dia berhasil mengumpulkan 5 orang pada satu tujuan. Contohnya nih, misalkan aku memimpin kakak abangnya itu, tapi kakak atau abang itu kayak merasa keberatan yang aku usulkan ini itu membebani, terus otomatis kepemimpinan tuh nggak ada nggak ada kesenangan di dalamnya. Orang itu menjadi terbebani itu, ya ada masukan. Itu sih menurut abang. Kali ini aku kayak kurang setuju gitu sih sama pendapatnya. Apa suatu kepemimpinan yang berhasil itu harus dipatok dengan minimal orang yang diatur sebanyak 5 orang. Bukankah dengan hanya Itu karena analoginya. Ya perumpamaan aja. Rupanya itu. Karena 5 orang. apapun itu perumpamaan. Iya. Kira kayak ciri-ciri pemimpin berhasil harus ngomong. Enggak. Kalau abang Dandi gimana nih ciri-cirinya gitu? Menurut aku ya, pemimpin yang berhasil itu anggotanya itu enggak terbebani lah dari perintah pemimpinnya gitu. Terus pemimpin ini dapat mengarahkan anggota, kalian harus ini, kalian harus itu gitu. Jadi ini kita udah membahas nih tentang kepemimpinan. Lanjutnya kita akan membahas kekuasaan. Menurut Abang Dandi, kekuasaan itu gimana ya Bang? Kekuasaan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bawahan mereka. Misalnya rektor itu pasti mempunyai cabang-cabang lain, harusnya mereka tuh mempunyai karyawan-karyawan yang bekerja di satu bidang gitu. Misalnya ada bawah, ada ini, ada itu. Nah, jadi dia mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintahkan jalannya suatu bidang gitu. Begitu. Ya, aku setuju aja sih sama pendapat Andi. Betul, ketika kita berbicara kekuasaan, maka kita akan berbicara mengenai bagaimana seseorang atau satu kelompok memiliki pengaruh agar orang di sekitarnya mengikuti bagaimana apa yang diinginkan. Jadi ya ketika dia punya kekuasaan, maka dia punya pengaruh yang besar luar sekitarnya. Oh, jadi berapa kekuasaan itu kayak apa ya? Kayak orang yang bisa mempengaruhi seseorang atau kelompok agar menjalankan tujuannya itu. Ya betul. Nah, tapi kalau definisi yang aku dapatkan kan kekuasaan itu gimana orang itu bisa mempengaruhi orang lain, walaupun orang lain itu menolak
kayak apa? Kayak dia tuh nggak bisa, abang nggak bisa editing nih. Tapi karena aku ada kekuasaan, aku suruh abang edit lah dulu, ini itu lah dulu, kata aku. Itu abang kerjakan tanpa tanpa dari hati nurani abang. Itu bergerak abang langsung karena ada kekuasaan di dalamnya. Menurut aku sih gitu. Ya betul. Jadi secara nggak langsung ya kekuasaan ini kita berbicara tentang kekuatan. Bagaimana agar orang ya bisa ngikutin apa yang kita bilang. Iya. Jadi apalagi ketika bicara kekuasaan, maka kita akan berbicara mengenai kapasitas dan kekuatan. Bagaimana cara kita menekan yang di bawah kita agar ya mereka mau melakukan apa yang kita mau. Aku pernah setuju nih karena contohnya rektor. Rektor itu kan dipilih, nanti dia tuh berkuasa, ya kan? Nah, kalau misalkan kita dipilih, itu enggak kekuasaan kita dong. Maksudku ya kayak misalnya gini nih, abang gimana ya? Kayak abang dari kekuasaan itu karena dipilih, otomatis abang dalam hati abang atau gimana abang kami udah milih abang nih, abang kayak apa? Kayak apa tuh? Kayak segan kayak itu sama kami. Kalau misalkan kami buat salah buat ini itu, abang tuh punya kayak kalau dikeluarkan nanti orang ini udah milih aku nih, ini itu aku nih, kan pasti punya pikiran kayak gitu kan, ya kan? Nah, kalau contohnya rektor menurutku kurang kalau kekuasaan tuh. Enggak, aku sebetulnya nggak masalah dengan perumpamaan yang tadi dibicarakan tadi. Karena ya dalam konteks yang abang bilang mungkin itu lebih ngarah ke kepemimpinan gitu. Bagaimana kan cara orang agar jadi pemimpin ini banyak cara nih. Ada dia yang ditunjuk langsung atau yang melalui sistem demokrasi gitu. Pemungutan suara secara bersamaan hingga mufakat. Jadi ya andai kata kita bicara mengenai kepemimpinan yang hasil dari ditunjuk itu tadi, ya kita sebagai pemimpin yang ditunjuk itu nggak boleh merasa utang budi gitu, karena itu akan berdampak buruk terhadap organisasi atau kelompok yang abang pimpin nantinya gitu. Mungkin kita bisa lihat kayak contoh di beberapa negara yang ketika pemimpinnya ini merasa utang budi ya, maka kayak kasus korupsi akan merajalela, karena ya yang pemimpin ini merasa kayak aku jadi pemimpin gara-gara dia nih, jadi kalau dia buat kesalahan ya biar aja gitu. Justru cenderung yang pemimpin yang memiliki utang budi ini dia malah akan melindungi lebih kejahatan yang ya itu tadi. Tapi pada zaman sekarang nih Pak, zaman sekarang kan banyak terjadi nih. Contoh yang bisa kita ambil pun ke negara atau rektor pun kayaknya menurutku kurang, karena kita nggak tahu kan orang yang di dalamnya, di dalamnya. Nah itu tadi Bang, kan kita udah tadi agak sedikit ngebahas mengenai bagaimana ciri-ciri suatu pemimpin itu dapat disebut berhasil gitu. Ketika dia yang malah dipengaruhi bukan mempengaruhi, maka dia dianggap pemimpin yang gagal gitu. Jadi ya bagaimana kayak aku bilang kondisi beberapa negara atau rektor tadi ya kita masuk akal gitu. Jadi kalau dia pemimpin ini dipengaruhi ya dia dicap sebagai pemimpin yang gak berhasil, pemimpin yang gagal. Dan kita lanjut dong. Menurutku aku setuju dengan Abdi, karena di politik Indonesia ini pun kita pun sistemnya memilih itu di Indonesia. Nah, kalau misalnya abang bilang tadi kita merasa berutang budi terus kita segan ya untuk melakukan hukuman untuk yang melakukan kesalahan, itu sebenarnya ya betul tadi yang kita bahas. Apabila kepemimpinan itu bisa dinilai berhasil atau tidaknya tergantung seberapa besar pengaruh kita terhadap orang lain. Kalau misalnya berutang budi kayak tadi,
misalnya pemimpin, terus yang punya kekuasaan nih, misalnya kayak rektor, apabila di suatu bidang mempunyai suatu masalah. Nah, kalau kita iba dengan mereka, yaitu kita termasuk pemimpin yang gagal. Oke guys, nah tadi kita udah bahas tentang kepemimpinan dan juga kekuasaan. Apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang, Mohon maaf dan mungkin penjelasan kami bisa menambah wawasan bagi penonton. ya see you guys. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kepemimpinan dan kekuasaan yaitu kepemimpinan dan kekuasaan saling terkait namun berbeda. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan menginspirasi dan membimbing menuju tujuan bersama. Jenis kekuasaan yang digunakan mempengaruhi pada hasil kekuasaan sah, referensi, dan ahli membangun kepercayaan serta komitmen. Sementara kekuasaan paksa dan hadiah hanya menghasilkan keputusan sementara. Tidak ada gaya kepemimpinan yang universal. Efektivitasnya disesuaikan dengan konteks seperti karakteristik tim, tugas, dan budaya organisasi. Kepemimpinan yang baik mengelola kekuasaan dengan bertanggung jawab untuk mensejahterakan kelompok, bukan kepentingan pribadi, dan mampu menciptakan lingkungan berkolaboratif serta inovatif. Selain itu, perkembangan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan kekuasaan merupakan proses berkembangnya yang dapat ditingkatkan melalui pembelajaran, berpengalaman praktis, dan umpan balik